saudara kita yang masuk angin. Kalau ke dokter di sini tanya sakit apa, sakit masuk angin. Bagaimana kita jelaskan masuk angin ya? Tapi itu merupakan pengalaman kita di Asia. Kita akan saling mendoakan sama lain, khususnya untuk Pak Hian yang dalam keadaan recovery sekarang. Kita terus doakan bagi dia. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita teruskan pembahasan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal 13, kita akan membaca ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Rasul pasal 13 ayat 32 sampai dengan 37 merupakan bagian dari khotbah Paulus yang dia sampaikan di Antiokhia di Pisidia. Kisah Rasul 13 ayat 32 sampai dengan 37. Setelah mendapatkannya, mari sekali lagi kita membaca beberapa ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan Bapa di dalam surga, beri kami hati yang terbuka kepada firman-Mu, perjanjian-Mu yang kekal, yang Engkau nyatakan sepanjang sejarah, sejak dunia dijadikan, terus berlangsung sampai pada masa kami, bahkan sampai Engkau datang kembali. Beri kami sekali lagi vision dari kasih karunia dan pekerjaan-Mu, sehingga hati kami diangkat sekali lagi, diperbaharui, dan beroleh kelegaan yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam kebenaran firman. Amin. Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kita boleh mengalami janji Allah. Bagaimana kita boleh memegang perjanjian Tuhan. Di dalam Alkitab begitu banyak janji Tuhan. Bagaimana saya bisa mengklaim janji itu? Bagaimana saya bisa mengalami janji Tuhan yang begitu berlimpah di dalam perjanjian lama? The Old Testament gave us the promise of God. But how now we can get the promise of God in our life? Ini merupakan tema yang sangat penting. Maka kita sudah membahas bagian kutipan Paulus di dalam khotbahnya, di dalam Mazmur nomor yang kedua. Di dalam Mazmur nomor kedua menjadi kunci. Ketika Allah menyatakan janjinya kepada Daud, sebetulnya di sana janji itu hanya bisa digenapi oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang boleh kita pahami di dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kutipan Paulus yang kedua dari Yesaya 55. Yesaya 55, Paulus mengutip di dalam bagian ini, di dalam khotbahnya. Selain Mazmur nomor 2, dia mengutip Yesaya 55. Dan kita akan merenungkan apa artinya Paulus mengutip Yesaya 55. Apakah sekedar seperti orang membuat academic paper yang mengutip sesuatu dari bagian yang lain untuk hanya sekedar menyokong, mensupport their argument? Tidak, saudara. Kutipan di dalam perjanjian lama, kutipan perjanjian lama di dalam perjanjian baru bukan sekedar hanya untuk mensupport argumentasi yang Paulus sedang sampaikan.
tapi mau menyatakan penggenapan, menyatakan apa yang Allah janjikan bisa dan terus-menerus kita alami di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Itu arti makna dari kutipan Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru. Mari sama-sama kita melihat kutipan yang disampaikan Paulus di dalam Yesaya 55. Saya coba ringkaskan di dalam bahasa Inggris supaya kita lebih mudah melihat rangkaian yang Paulus sampaikan di dalam ayat 32 sampai dengan 35. Di sini dikatakan, what God promised to the fathers, He has fulfilled to our children, having raised Jesus, as is written in the second Psalm. You are my son, today I have begotten you. What God promised, itu tema besarnya. Di dalam bahasa Grekanya nampak sekali. What God has promised to the Father, itu hanya bisa kita alami, kita terima karena Allah menyatakan itu melalui anaknya. You are my son, today I have begotten you. Itu sudah kita bahas pada minggu lalu. Sekarang kita akan renungkan bagian yang berikutnya. Di situ dikatakan, moreover, that God raised him from the dead, no longer destined to turn to decay. Istilah kebinasaan di dalam bahasa Indonesia sebetulnya adalah kehancuran, decay. Decay, jadi menjadi hancur tubuhnya. He stated in this manner, I will grant to you the faithful decrees of David. Because he also said in a different psalm, you will not permit your Holy One to see decay. A little complicated, bukan? It's not easy to read the Bible. Mari saya cobakan rangkaikan seperti ini, saudara, supaya kita menjadi lebih mudah memahami. Pertama, ada God promise. God promises diberikan pertama-tama to the fathers, like Abraham, but especially di dalam konteks Kisah Rasul 13 adalah to David, the father. Lalu sekarang Israel di sini. Lalu kita juga sebagai God's people. Nah, bagaimana kita bisa mengalami God's promise? Bagaimana kita mengalami God's promise? Jadi hilang, kan? Kalau kita yang memegang sendiri bisa hilang. Oke, ada God promise. Kita bisa berkata, oke, janji Allah diberikan hanya kepada the fathers. Lalu bagaimana dengan us? Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan our children selanjutnya di dalam perjalanan kita? Janji Allah diberikan hanya kepada the fathers, nenek moyang kita. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Maka, saudara, kenapa kita bertanya seperti itu? Karena the fathers, like Abraham, David, is a very, very famous person. Tapi mereka sudah dikubur. Mereka sudah decay sekarang. Tubuh mereka sudah hancur. Mereka sudah mati, dikubur, selesai. Sudah thousand years. Sudah lewat. Lalu bagaimana janji itu tetap berlangsung kepada kita? This is the important question, kan? Kalau saudara membaca Old Testament, lalu baca Old Testament, ada janji Tuhan di sana. Tuhan akan memberkati engkau. Tapi kita bertanya, bukankah janji itu diberikan kepada the fathers, not kepada us? Lalu bagaimana kita boleh mengalami janji itu sekarang? Sudah thousand years ago, sudah lewat janji itu. Lalu bagaimana saya bisa mengalami itu? Nah, di sini jawaban pada minggu lalu sudah kita bahas melalui Mazmur nomor yang kedua. Paulus membahas itu. Sekarang apa kaitannya dengan Yesaya 55? Apa kaitannya dengan Yesaya 55? Nah, saudara, sekarang kita lihat rangkaiannya seperti ini. Ini adalah kita, Israel, dan kita sebagai umat Allah, God's people, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. This is the fathers, janji kepada nenek moyang. Janji kepada nenek moyang sudah diberikan Allah kepada mereka. Tapi bagaimana berlangsung bagi kita sekarang? Ini question. Oke? Dan Paulus jelaskan dalam Mazmur nomor 2 yang sudah kita renungkan pada minggu lalu.
bahwa di dalam Kristus kita boleh mengalami janji Allah. Sekarang kalau ini sudah selesai, bagaimana perjalanan selanjutnya hidup kita? Bagaimana perjalanan selanjutnya? Bagaimana dengan our children? Bagaimana dengan anak-anak keturunan kita selanjutnya? Karena nanti kita pun akan mati, menjadi decay semuanya. Seperti nenek moyang kita juga menjadi decay. Ya, selesai tugasnya. Kayak Daud dikatakan oleh Paulus, dipanggil oleh Tuhan pada zamannya, tapi kemudian dia mati dan selesai tugasnya. Lalu bagaimana juga dengan kita sekarang? Kita menerima janji Allah, kita menerima kasih karunia Tuhan, tapi suatu hari kita akan mati, kita akan menjadi decay. Lalu bagaimana dengan our children selanjutnya? Nah, untuk menjawab untuk the future, Yesaya 55 menjadi kunci. Menjawab masa lampau, Mazmur 2 menjadi kunci. Untuk menjawab selanjutnya rangkaian hidup kita, Yesaya 55 menjadi kunci. Sehingga ketika Paulus mengutip Mazmur nomor 2, maka Paulus mengkaitkan antara janji Allah kepada the fathers long time ago tetap relevan dengan hidup kita sekarang. Tapi sekarang bagaimana dengan our children selanjutnya? Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Bagaimana dengan the future? Bagaimana dengan hari depan? Saya menerima janji Allah. Lalu tapi saya suatu hari akan mati sama seperti Daud. Lalu bagaimana janji itu berlangsung terus kepada keturunan kita? Yesaya 55 menjadi jawaban ketika Paulus mengutip Yesaya 55 bagi kita. Sekarang kita berhenti terlebih dahulu. Sekarang kita baca Yesaya 55. Kita buka Alkitab kita membaca Yesaya 55 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sekarang kita memahami terlebih dahulu Yesaya 55 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Yesaya 55 ayat 3 sampai dengan kelima. Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. Yesaya 55 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Nah, mulai dari sini, perhatikan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allah dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Saudara, kalau kita baca sepintas kelihatannya oke, kita sudah mengerti. Tapi sabar dulu. Membaca Alkitab perlu dengan teliti, minta bijaksana Tuhan. Kadang-kadang kita baca Alkitab, langsung lewat. Tapi mari kita perhatikan dulu. Who is speaker? To whom is speaking? What the subject? Perhatikan rangkaian. Siapa yang berbicara? Kepada siapa dia berbicara? Dan apa yang dibicarakan? Saudara perhatikan Yesaya 55. Sesuatu yang menarik. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Ayat yang ketiga tadi sudah kita bahas. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada kamu. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to David. Pertanyaannya, who is the speaker? Who is the speaker? Siapa yang berbicara? Di sini. Siapa yang berbicara? God, Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan Israel, yang berkata, to whom? Ada kata kamu di sana. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Siapa kamu pada masa Tuhan memakai Yesaya menyatakan firman berkata kepada Israel? Kepada Israel. Lalu mengenai apa? What about? Mengenai apa? Yaitu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud.
mengenai God's promise to David. Mengenai God promise to David. Jadi David sudah selesai tugasnya. Sekarang Allah sedang berbicara langsung kepada the people of God, yaitu Israel. Mengenai apa? Mengenai janji yang pernah dia berikan kepada the fathers, yang berlangsung terus sekarang kepada mereka. Ini merupakan satu rangkaian yang penting kita perhatikan. Kalau tidak, kita membaca Alkitab lalu lewat menjadi tidak jelas. Mari sekarang kita perhatikan. Jadi Allah berbicara kepada Israel karena kata you bentuknya plural. You plural. Kepada Israel. God who is the speaker. To whom he speaks? Israel. What about? Mengenai apa? Mengenai the covenant yang pernah dia sudah sampaikan kepada David. Ini merupakan tema yang penting. Sama seperti sekarang, kalau Tuhan Allah berbicara kepada saudara through the Bible, through the sermon, Tuhan berbicara kepada saudara. Mengenai apa? Mengenai perjanjiannya yang sudah dia sampaikan sejak sebetulnya dari Adam. Dari Adam terus kepada keturunan Adam yang mengasihi Tuhan. Sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, sampai melalui kepada Daud, sampai kepada Musa, Daud, terus berlangsung sampai kepada kita sekarang. Jadi ini merupakan rangkaian yang penting kita perhatikan yang diulang. Nah, selesai bagian yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat. Sudah perhatikan lagi Yesaya 55 ayat yang keempat. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Di sini kita lihat. Lalu menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sekarang kalau sudah perhatikan ayat keempat. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia. Who dia? Siapa dia? Karena sekarang adalah bentuknya third person. Kata ganti orang ketiga. Dia. Tidaklah pakai you. Tapi dia. Siapa dia? Sudah lihat ini rangkaian yang kedua. Ketika Allah berkata sesungguhnya aku telah menetapkan, ada kata I. Menyatakan I. Tapi sekarang menetapkan dia. Him. Siapa dia? Siapa dia di sini? Saudara, kalau kita melihat memang rangkaian secara langsung adalah kita lihat seperti kepada Daud. Tapi persoalannya adalah David sudah selesai tugas. Saat itu Allah sedang berbicara kepada the people of God. Pada zaman Yesaya. Itu sudah melewati masa yang cukup lama kepada Daud. Sudah melewati Daud, sudah selesai tugas. Jadi memang seakan-akan konteks yang paling dekat adalah menunjuk kepada Daud. Allah menetapkan Daud menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Tapi kalau hanya kepada Daud, berhenti sampai kepada Daud, maka Daud sudah selesai tugasnya. Daud sudah dikubur, Daud sudah decay, sudah hancur tubuhnya, sudah selesai tugasnya. Bagaimana Daud bisa melangsungkan janji Allah kepada kita? Dia sudah selesai tugasnya. Sekarang tugas kita yang masih hidup, people of God. Bagaimana sekarang Tuhan? Bagaimana sekarang kami boleh meneruskan perjanjian? Maka kita melihat Paulus di sini menyatakan sesuatu rahasia iman yang luar biasa. Sebetulnya bukan menunjuk kepada Daud, tapi menunjuk kepada Kristus, Tuhan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Daud sudah decay, sudah selesai. Tidak demikian dengan Kristus. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia yang satu-satunya bisa meneruskan janji Allah dan tidak dapat dihentikan oleh kematian. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, saya tadi pagi ngobrol dengan seorang teman, dia mengutip dari harian Kompas. Dia bilang, "You tahu tidak, di Aceh Singkil katanya ada agama kuno yang masih dipercaya oleh orang Batak, kepercayaan, semacam kepercayaan. Lalu saudara-saudara pikir gampang membuat semacam kepercayaan agama dan sebagainya. Kadang-kadang orang berpikir seperti mungkin orang mengkultuskan diri dia lalu mengklaim agama. Tidak demikian, saudara.
Alkitab begitu komprehensif menyatakan pekerjaan Allah dari creation, bukan sekedar memuaskan your belief, not just only for satisfies what do you want to believe something. No, the faith in Christ tidak hanya berkenan dengan persoalan saya sendiri. Saya mau percaya siapa? Saya mau bermodel agama apa? Saya mau mempunyai kepercayaan apa? Tidak. Tapi ada pekerjaan Allah yang objektif di dalam sejarah dunia. Dirangkai, ditenun dengan luar biasa. Tidak asal sembarangan dinyatakan, tapi berangkai di dalam kasih karunia-Nya. Terus menerus sepanjang zaman. Itu yang tidak bisa kita tiru di dalam kasih karunia. Beragama bukan sekedar hanya urusan saya, my emotion, my transcendental senses di dalam diri kita, tapi juga berkenaan dengan pekerjaan Allah yang ditenun dari Dia menciptakan langit dan bumi, terus ditenun rangkai demi rangkai, terus menerus pekerjaannya tidak akan berhenti, tidak bergantung kepada kita, tapi kepada kasih karunia-Nya, kepada kuasa-Nya yang menopang seluruh perjalanan perjanjiannya bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka Yesaya dikutip oleh Paulus, kembali kita lihat Yesaya 55. Allah berbicara, dan sekarang Allah berbicara menunjuk kepada dia. Israel mungkin langsung berpikir itu adalah Daud. Tapi sekali lagi Daud sudah selesai tugas. Daud sudah decay, sudah selesai, sudah hancur. Sekarang bagaimana dengan kita yang hidup? Apalagi yang mendengar khotbah Paulus, sudah lebih ribuan tahun lagi lewat. Sekarang mendengar khotbah Paulus, kita lagi sudah ribuan tahun lagi lewat. Bagaimana? Paulus pun sudah decay, Paulus pun sudah mati. Orang-orang yang mendengar juga sudah decay, sudah mati. Lalu siapa yang meneruskan? Siapa yang menopang janji Allah bisa kita terima, kita teruskan di dalam sejarah? Bukankah kematian yang berkuasa menghentikan? Bukankah kematian menghentikan janji Allah? Janji Allah begitu abadi, tapi diberikan kepada manusia yang lemah, manusia yang bisa mati. Lalu seakan-akan the eternal covenant of God menjadi berhenti bersama dengan orang yang menerimanya. Tidak, kata Paulus. Tidak demikian di dalam perjanjian Allah. Oleh karena itu, saudara, saya coba menerjemahkan Yesaya 55 supaya kita lebih mudah mengerti apa yang dimaksud Yesaya 55 di dalam terjemahan yang lain. Mari saudara perhatikan di sini. Saya coba terjemahkan Yesaya 55 ayat 3 sampai dengan ke-5 dari Septuagint. Saya ambil dari terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Greka yang sudah diterima pada masa rasul-rasul abad pertama. Mari kita membaca bersama-sama, saudara, supaya kita lebih memahami arti Yesaya 55. 1, 2, 3. I will grant to you the faithful decrees to David. See, I have given him as evidence to the nation, as a ruler and commander to the nation. Nations that were not acquainted with you will call upon you, and peoples who did not know you will flee to you for refuge. For the sake of your God, the Holy One of Israel, because He has glorified you. Nah, sudah perhatikan, ada beberapa lapisan di sini. Who is speaking? To whom He speak? What about? Apa? Bagian pertama kita sudah bahas. I will grant to you, plural, to Israel, to the people of Israel. What about the faithful decrees I promised to David? David sudah lewat, tapi promise sudah Allah berikan kepada David. Sekarang Allah berbicara kepada the people, tentang janjinya kepada Daud, yang dia akan langsungkan terus. Jangan gentar, jangan menjadi gelisah, jangan ragu dengan Allah yang sudah berjanji kepada the fathers, Allah yang akan setia terus menjalankan janji. Karena timbul pertanyaan, bagaimana? Karena Daud sudah mati, kami juga yang mendengar sekarang bisa mati. Lalu bagaimana dengan our children? Bagaimana dengan our children lagi? Apakah akan selesai setiap kali kita mati? Lalu selesai.
Tidak. Sekarang langkah berikutnya. Tuhan menyatakan, see, I have given him singular. Given him singular. As a evidence to the nation. As a ruler and commander to the nation. Daud menerima janji itu. Daud diurapi menjadi raja. Tapi Daud dalam mengerjakan panggilan janji Allah tidak sempurna. Dia hanyalah seorang manusia yang memerlukan anugerah Tuhan. Sebagai raja, dia bisa gagal. Dia bisa jatuh dalam dosa mengambil Batseba, membunuh Uria, suami daripada Batseba. Dia bisa gagal dan tangannya banyak mencucurkan darah. Karena dia harus banyak peperangan, menghadapi banyak kesulitan, tantangan yang tidak mudah pada zaman. Lalu bagaimana? Apakah Daud bisa menjadi evidence to the nation? Pada satu sisi mungkin yes. Daud pernah hadir di dalam sejarah. Daud pernah menyatakan sebagai orang yang begitu mengasihi Tuhan. Dia lemah, tapi dia mempunyai hati yang peka terhadap Tuhan. Dia sadar dia lemah, tapi dia mempunyai hati yang mencintai Tuhan. Maka waktu Nathan berkata, kamulah orang yang jahat itu, yang merampas istri seseorang dan membunuh suami. Daud langsung sadar, dia mengkoyakkan jubahnya dan dia berkata, I have sinned to God. Saya orang yang berdosa. Tapi apakah Daud cukup untuk menjadi evidence to the nation, to the whole nation, to the whole history of the nation? No, dia tidak sanggup. Maka pada event peristiwa Daud, di sana reveal, dinyatakan tentang anak Allah yang tunggal yang bisa menopang janji Allah dan tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Given to him. Itu kuncinya. Daud hanya menjadi prototipe tentang Yesus Kristus, hanya menjadi simbol bayangan akan datangnya anak Allah yang tunggal yang akan menggenapi perjanjian Allah to the nation. Yang menjadi the proof, evidence to the nations, as a ruler and commander to the nations. Rangkaian ayat berikutnya. Siapa sekarang yang berbicara? Kepada siapa yang berbicara? Tentang apa? Mari kita lihat ayat berikutnya. Nations that were not acquainted with you. Siapa yang ngomong? Nations that were not acquainted with you. You singular, bukan plural. Berarti bukan Allah yang berbicara kepada Israel. Karena kepada Israel dia plural. Ya, tapi singular. Will call upon you. And people who did not know you will flee to you. Siapa yang sanggup menampung itu? Bangsa-bangsa bergejolak. Pertikaian demi pertikaian tidak selesai sepanjang sejarah. Lalu orang mau mencari perlindungan kepada siapa? Mau mencari peace kepada siapa? Lari kepada siapa? Untuk mengalami peace sejati. To you, singular. Who? Siapa dia yang singular? Ketika bangsa-bangsa hanya bisa memulai pertikaian, bisa memulai kebencian, memulai peperangan, kegelisahan terjadi terus panjang sejarah hidup kita. Lalu mereka mau mencari peace. Want to find the true peace. To whom? Mereka lari kepada siapa? Sekarang saya coba memberikan exegesis Yesaya 55. Seperti ini, saudara. Seperti ini. God the Father, is speaking to a group of people. You, brother. About the actualization of the David promise via a third person, him, who will serve as a proof, martyrion, to the nation, since the third person has been provided as ruler and commander to the nation. Maka saya coba jelaskan rangkaiannya seperti ini. God speaking to cooperate Israel, karena plural. I will grant to you the faithful decree I promised to them,
See, I have given him, not you Israel, him, as a feeder to the nation, as ruler and commander to the nations. Sekarang ayat berikutnya, baru kita akan simpulkan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 yang hitam. Nations that were not acquainted with you will call upon you, and people who did not know you will flee to you for refuge, for the sake of your God, the Holy One of Israel, because he has glorified. Yang berbicara adalah Israel. Israel sekarang berbicara, berespon kepada firman Tuhan. Yes, Lord, the nation yang tidak mengenal you, him yang tadi Allah berbicara, you singular, will call upon you, and people who did not know you will flee to you for refuge. Who is you? David? In the very short context, maybe David. Tapi pertanyaan kita, apakah David sanggup? Sekali lagi tidak, Paulus katakan. Karena dia dikit, dia selesai tugasnya. Dia tidak sanggup. Sepanjang hidup dia penuh dengan pertikaian, tantangan yang sulit. Keluarganya sendiri mengalami kegoncangan yang dahsyat. David tetap punya hati yang setia kepada Tuhan, tapi dia penuh kelemahan. Kemarin dalam diskusi Bible study di Durham kita belajar di Western civilization mengambil Bible sebetulnya sebagai source untuk mereka develop their culture, their civilization. Because what? Because in the history of Western civilization, start from the barbarian, Germany, barbarian, Briton, orang barbar. Yang dulu civilized sebetulnya adalah Roman Empire. Ketika Jerman, Briton yang menjadi akar daripada bangsa-bangsa di Eropa, masih barbarian, pakai kekerasan, hidup sebagai barbarian. Saudara pelajari sejarah. Lalu mereka merebut Roma, mengalahkan Roma. Roma hancur. Lalu setelah Roma hancur menjadi tuan tanah, sampai ke abad pertengahan, menjadi duke, lord, landlord. Kemudian baru mereka kumpul para landlord, lalu angkat satu yang paling hebat menjadi king. Seperti sejarahnya British, kerajaan di Inggris. Mereka barbarian. Siapa yang bisa merubah barbarian? Christianity. Akhirnya mereka menerima iman Kristen. Tapi proses tidak gampang. Kasih karunia Tuhan luar biasa membentuk mereka. Sebetulnya dengan segala kelemahan orang barat bagaimanapun, tetap bisa kita lihat kasih karunia Tuhan bagi mereka. Dalam kelemahan kingdom daripada Inggris sampai sekarang. Kenapa satu-satunya monarki masih bisa bertahan? Saya tetap merasa ada rencana Tuhan melalui mereka. Bukan karena kehebatan mereka. Masih tetap ada semacam monarki di negara yang sudah abad 21 ini. Perjalanan sejarah yang tidak gampang. Henry ke-8 mau punya anak laki-laki, akhirnya kawin terus. Tuhan seakan-akan bermain dengan dia. Tidak pernah ada anak laki-laki. Ada kemudian mati. Kamu seakan-akan Tuhan play with him. Muncul anaknya Elizabeth. Malah dia menjadi one of the best penguasa daripada monarki. Dia memerintah 40 tahun lebih. Menguasai seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Tapi perempuan. Sudah tidak gampang menenun rangkaian sejarah. Mereka mau ambil dari Bible. Mereka mau ambil dari Bible, build the culture. Tapi many weaknesses. Begitu banyak kelemahan. Lalu tadi saya dengar di CBC dalam perjalanan dari Hamilton. CBC kasih ringkasan mengenai masalah nikah sekarang. Karena dilarang pakai nikah untuk vote menjadi citizen. Lalu CBC uraikan, memang sepanjang sejarah Kanada banyak peristiwa seperti itu. Orang-orang harus vote kepada Queen, orang harus vote kepada Pope, orang harus vote, begitu banyak. Tapi kita tidak bisa memandang sejarah itu dengan nyinyir. Nyinyir itu apa orang Jakarta?
semacam apa? Nyinyir itu apa ya? Hah? Agak ngeledek, agak nyinyir, agak kayak menghina. Kita seakan-akan mempelajari sejarah dengan menghina. Wah, ini orang keterbelakang semua. Kita adalah orang yang maju sekarang. Nanti orang 100 tahun dari kita sekarang akan nyinyir lagi kepada kita. Tidak bisa sejarah begitu. Tapi kita harus melihat bagaimana dalam kelemahan mereka mau mengambil Bible untuk build their culture. Banyak kelemahan. Karena memang kita tidak pernah bersandar kepada. Tapi kita juga tidak bisa nyinyir kepada perjalanan sejarah. Karena kita juga mengulangi yang salah. Kita akan mengulangi yang salah. Oleh karena itu, yang menopang perjalanan sejarah adalah Dia. Maka Tuhan berkata, "See, I have given him, not David. David just symbol, David just shadow for the real one, Christ." Karena dia tidak akan dikalahkan oleh kematian. Dia tidak akan decay. Dia bangkit dari antara mati. Kristus menjadi evidence to the nations. Maka kita seperti Israel berespon. Sekarang kita sebagai Israel seperti berespon. Nation that were not acquainted with you will call upon you. Kita mohon supaya kiranya ya Tuhan tibalah saat itu. Mana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau berseru memanggil nama dan beroleh perdamaian dan sejahtera, beroleh pengampunan, beroleh penebusan, beroleh kasih karunia, beroleh saat kelegaan yang daripada. And people who did not know you will flee to you for refuge, for the sake of your God, the Holy One of Israel, because He has glorified you. Karena Allah Bapa berkenan kepada anak yang tunggal. Kita hanya menjadi shadow yang menunjuk kepada the real one, kepada Kristus. Gereja bukan Kristus. Gereja kiranya hadir dalam dunia, menjadi shadow daripada Kristus, yang menunjuk real kepada Kristus. Dari apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita sempurna? Tidak. Gereja sempurna mengerjakan panggilan? Tidak akan pernah. Tapi kita menunjuk kepada Kristus, supaya the nations datang kepada kita dan beroleh kelegaan yang sejahtera. Oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kalau coba kita ringkaskan sekali lagi, bagaimana janji Allah yang sudah masa lampau boleh terus kita pegang. Yang kita yang hidup saat ini, janji Tuhan yang sudah lampau di dalam pasti. Bagaimana saya bisa alami terus? Bisa, karena di dalam Kristus. Dia yang menjadikan kita boleh berpegang kepada janji Tuhan. Paulus berkata, Yesus Kristus adalah yes to God's promise for us. Dia adalah iya terhadap janji Allah kepada kita. Bagaimana dengan masa depan? Apakah janji Tuhan tetap boleh berlangsung? Suatu hari saya mati, anak-anak kita bisa mati, semua bisa mati. Dunia sudah berdosa. Death menjadi penguasa seakan-akan. Yesaya berkata tidak. Mazmur 16 juga berkata tidak. Aku tidak menyerahkan orang kudusku kepada dunia orang mati. Janji Tuhan akan terus berlangsung. Terus berlangsung. Terus berlangsung. Menjadi evidence for the nations. Bahwa Allah setia. Setia. Hari ini kita masih bisa melihat kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan di dalam perjalanan sejarah kita. Tapi pandanglah kepada Kristus. Pandang kepada dia. Karena dia adalah penggenapan janji Allah kepada kita. Sampai dia datang kembali. Mari tundukkan kepala. Masuk di dalam